Kami merayap di jalanan berkelok-kelok tajam yang mencengkeram lereng gunung. Setiap tikungan terasa seperti tantangan, sebuah pertaruhan antara keberanian dan kewaspadaan. Di sebelah kiri jurang menganga dalam, kedalamannya tak terlihat, hanya dihiasi oleh pepohonan hijau tua yang tampak seperti sapuan kuas di kanvas alam. Di sebelah kanan, tebing batu menjulang tinggi, seakan mengawasi setiap langkah kami. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja diguyur hujan. Kabut tipis menyelimuti puncak-puncak gunung, menciptakan pemandangan yang dramatis dan sedikit menakutkan. Setiap tikungan menghadirkan pemandangan baru yang menakjubkan. Lembah hijau yang luas, air terjun yang jatuh dari ketinggian, dan desa-desa kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Sopir kami, Pak Usman, seorang pria tua dengan pengalaman mengemudi di jalanan pegunungan selama puluhan tahun, mengendalikan mobil dengan tenang dan terampil. Tangannya kokoh menggenggam kemudi. Matanya tajam mengamati jalan di depan. Sesekali ia memberikan komentar singkat tentang kondisi jalan, mengingatkan kami untuk tetap tenang dan menikmati perjalanan. Meskipun jalanan berbahaya, perjalanan ini tak terlupakan. Keindahan alam Sumatera Barat yang terbentang di depan mata mengimbangi rasa takut dan adrenalin yang terpacu. Setiap tikungan tajam adalah sebuah petualangan kecil, sebuah kesempatan untuk mengagumi keajaiban alam yang begitu megah dan menakjubkan. Di ujung perjalanan, saat kami mencapai puncak, kami dihadapkan pada panorama yang luar biasa, sebuah pemandangan yang tak akan pernah kami lupakan. Perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan keindahan yang tak ternilai. Sebelum memulai perjalanan di jalan berkelok tajam itu, Pak Usman dengan wajahnya yang penuh kerutan karena terik matahari dan terpaan angin pegunungan, berkata, "Jalan ini dulunya jauh lebih menantang, Nak. Sebelum diaspal begini, hanya jalan tanah merah berbatu. Ban mobil sering jebol, dan kalau hujan deras bisa mengubah jalan ini jadi sungai lumpur. Banyak yang jatuh ke jurang." Ia menjentikkan rokoknya. Asapnya berputar-putar terbawa angin. "Sekarang sudah jauh lebih baik, tapi tetap harus hati-hati. Jangan ngebut. Perhatikan setiap tikungan. Jalan ini masih menyimpan rahasia-rahasia berbahaya meskipun sudah diaspal." Ia tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyimpan banyak cerita dan pengalaman dari perjalanan panjangnya di jalanan pegunungan. "Selamat jalan, Nak. Semoga sampai tujuan dengan selamat." Berdasarkan cerita sebelumnya, kita tahu Pak Usman adalah seorang sopir berpengalaman di jalanan pegunungan. Sebelum jalan diaspal, ia pasti melakukan hal-hal berikut di jalan yang masih berupa tanah merah dan berbatu. Mengemudi dengan sangat hati-hati, ia harus mengendalikan mobilnya dengan ekstra hati-hati untuk menghindari lubang, batu, dan permukaan jalan yang tidak rata. Kecepatan pasti sangat rendah dan ia membutuhkan keahlian khusus untuk menjaga keseimbangan mobil. Memperhatikan kondisi jalan. Pak Usman harus selalu waspada terhadap perubahan kondisi jalan karena hujan bisa mengubahnya menjadi sangat licin dan berbahaya. Ia perlu menilai kondisi jalan secara terus-menerus untuk memilih jalur yang paling aman. Mempersiapkan diri untuk kemungkinan kerusakan. Kemungkinan besar ban mobil sering bocor atau mengalami kerusakan lain di jalanan yang buruk. Pak Usman mungkin membawa perlengkapan perbaikan ban dan alat-alat lain untuk mengatasi masalah di tengah jalan. Membantu pengendara lain. Mengingat kondisi jalan yang sulit, Pak Usman mungkin sering membantu pengendara lain yang mengalami masalah di jalan, seperti mobil yang mogok atau terperosok. Mengenali medan. Pengetahuan yang mendalam tentang medan dan kondisi jalan sangat penting. Pak Usman pasti sudah sangat mengenal setiap tikungan dan jalur yang paling aman untuk dilalui. Singkatnya, pekerjaan Pak Usman di jalan yang belum diaspal jauh lebih menantang dan membutuhkan keahlian serta kewaspadaan yang tinggi dibandingkan dengan jalan yang sudah diaspal. Meskipun jalan sudah diaspal, peningkatan jumlah korban kecelakaan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Ilusi keamanan. Aspal yang mulus bisa memberikan ilusi keamanan yang salah.
Pengendara mungkin merasa lebih percaya diri dan mengemudi lebih cepat daripada seharusnya, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan di tikungan tajam yang masih ada. Kurangnya kewaspadaan. Karena jalan sudah lebih baik, pengendara mungkin kurang waspada dan tidak memperhatikan kondisi jalan secara seksama. Mereka mungkin lengah dan tidak memperhitungkan tikungan tajam yang masih membutuhkan kehati-hatian. Peningkatan volume kendaraan. Jalan yang diaspal biasanya akan meningkatkan volume kendaraan yang melintas. Semakin banyak kendaraan, semakin tinggi pula peluang terjadinya kecelakaan. Kurangnya rambu-rambu. Meskipun jalan sudah diaspal, rambu-rambu peringatan atau petunjuk kecepatan mungkin kurang memadai, sehingga pengendara tidak menyadari betapa bahayanya tikungan tajam tersebut. Kondisi kendaraan. Kendaraan yang tidak terawat masih bisa mengalami kecelakaan meskipun jalan sudah diaspal. Rem yang buruk, ban yang aus, atau masalah mekanis lainnya tetap bisa menyebabkan kecelakaan. Faktor manusia. Kecepatan yang berlebihan, mengemudi dalam keadaan mengantuk atau di bawah pengaruh alkohol, dan kurangnya konsentrasi tetap menjadi penyebab utama kecelakaan, tanpa memandang kondisi jalan. Intinya, pengaspalan jalan memang meningkatkan keselamatan, tetapi tidak menghilangkan sepenuhnya risiko kecelakaan. Perilaku pengendara dan faktor-faktor lain tetap memainkan peran penting dalam jumlah korban kecelakaan.